Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Inamin. Selamat datang bulan Rabiul Awal. Selamat datang bulan Rabiul Awal. Bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bulan yang paling mulia. Marhaban marhaban. Selamat datang bulan yang paling mulia. Di dalamnya ada seorang nabi yang dilahirkan ke muka bumi ini. Marhaban marhaban. Sallallahu alaihi sallam. Sallallahu alaihi ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawatullah alaika. Silakan duduk kembali. Taruh situ sayang, matiin. Ya, bakar situ. Ya. Oh sini ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, udah 17 Agustusan, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Sadaqallah wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
kita alhamdulillah bertemu kembali, yang mana tadinya saya minggu-minggu ini sudah berada di kota Madinatul Munawwarah. Tanggal 20 Agustus seharusnya saya berangkat, tapi karena musyawarah lagi bahwasanya kita pengen pas tanggal 12 Rabiul Awal, hari Kamis malam Jumat, pas malam 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, saya berada dan rombongan hafal Quran sekitar 40 orang. Itu saya yang uji semuanya, 40 orang ini kami uji beberapa orang hafal Quran dan diberangkatkan gratis. Ya, gratis, difasilitasi semuanya. Nah, itu saya yang ngetes kemarin di Atin, Taman Mini. Habib yang ngetes waktu itu. Nah, itu alhamdulillah kita seharusnya berangkat tanggal 20, 9 hari, akhirnya musyawarah gimana kalau kita undur aja pas tanggal 12 Rabiul Awal, momentum hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, alangkah indahnya, yaitu kenang-kenangan yang tidak akan dilupakan, kita adakan di sana tanggal 12. Ya udah, bismillah. Yang ngeberangkatinnya setuju, alhamdulillah. Ya, Habib doain mudah-mudahan semua berangkat haji dan umrah. Ya, insya Allah itu ghayatuna, itu tujuan kita. Karena kalau rukun Islam yang 5 ini sudah dilaksanakan, pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Jadi begini, haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Artinya mampu pertama, bukan uang dulu, sehat. Banyak orang punya duit tapi nggak sehat. Jadi yang pertama itu mampu di sini artinya dia sehat walafiat, sehat. Habis sehat bukan duit lagi, duit terakhir nanti. Perjalanannya aman, nggak ada gangguan, nggak ada intimidasi, nggak ada peperangan. Pokoknya nggak ada kesulitan di perjalanan. Yang ketiga, yang terakhir baru doku, the money. The money is the ten. The ten is ya. Gitu. Fulus, nggak ada fulus, nafus. Ya. Mana duit ketiga, Bu? Pak, duit ketiga. Ya. Yang sama-sama kita muliakan Ketua BKM kita, begitu juga Bapak RW kita, hadir di tengah-tengah kiai kita, Masya Allah datang ke tengah kita, dan begitu juga pembawa acara tadi siapa Pak? Pak Awaludin, Ustaz Awaludin, Wakil Ketua, Pak Wakil Ketua, begitu juga ada Bapak Hekel yang selalu setia bersama kita, dan juga kameramen nih, Pak siapa namanya? Pak Eko, Masya Allah Pak Eko. Demukan nih Pak Eko, pipinya tendem, makan kerupuk kali. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya bicara sebelum kita baca fikih. Ada 2, yang pertama 17 Agustus. 17 Agustus ini itu hasil daripada rakyat Indonesia, para pahlawan kita. Jadi nggak ada yang berkomentar ini karena dia jadi merdeka, karena ini tidak. Semuanya atas perjuangan kita semuanya. Tapi hampir 90% diperjuangkan oleh umat Islam. Saya ada postingannya langsung Ustadz Adi Hidayat yang bicara, dan dia sudah lihat dokumentasinya di Perpustakaan Nasional. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini berbicara bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini didukung oleh para kiai, para ulama, para ustadz, para santri. Maka ada antara Kerawang dan Bekasi. Di situ ada Kiai Haji Ali. Kiai Haji Ali terkenal di Bekasi. Itu beliau yang teriak, "Wahai Bapak Presiden Soekarno, katakan merdeka. Kami dari Bekasi siap mengelilingi istana untuk Bapak mengibarkan bendera." Karena pada waktu itu Bapak
Haji Soekarno ini, beliau komunikasi dengan bahasa Inggrisnya luar biasa. Jadi ditakuti di dunia dulu. Nggak ada yang berani sama beliau. Karena hebatnya berbahasa Inggrisnya, ya pada waktu itu kan orang juga kalau berbahasa Inggris keren ya, Bu. Ya, ya. Ibu artikan ya, saya berbahasa Inggris. Bisa? Siapa guru bahasa Inggris? Ada guru bahasa Inggris? Ayo coba. I make up my mind to focus my attention towards my lesson. Itu apal dari SD. Ya. Ya kalau ditanya artinya saya bisa, insya Allah. Ya. Artinya my mind. Ya, to focus my attention towards my lesson. Ya, artinya sendiri deh. Jadi waktu itu Ustadz Hadi Hidayat juga mengatakan, karena Ustadz Hadi Hidayat ini Ustadz muda yang dia berakhlak mulia dan artinya lurus. Artinya memang kalau memang itu di dalam Al-Quran ya katakan Al-Quran. Kalau memang seandainya itu dari hadis ya katakan hadis. Seperti kemarin ada anggota DPR MPR dinaikin gajinya sehari. Habib dinaikin enggak? Kalau dinaikin gue joget sekarang. Ya. Dia joget-joget, kata Ustaz Hadi Hidayat. Maaf, Anda bilang wakil rakyat, kami tidak berhak mengakui Anda sebagai wakil rakyat. Kami mengatakan Anda wakil rakyat kalau berjuang untuk rakyat, kalau berkorban untuk rakyat. Jadi mohon maaf kalau wakil rakyat DPR MPR, jangan Anda mengatakan saya wakil rakyat. Tidak, kami tidak sebagai rakyat tidak mewakili Anda sebagai wakil rakyat. Kalau Anda menyengsarakan rakyat, kita doakan mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan mereka wakil-wakil rakyat kita berjuang benar-benar untuk rakyat. Karena Bapak Profesor Mahfud MD beliau mengatakan kalau di negara nggak ada korupsi, setiap kepala rumah tangga bisa diberikan sebulannya 20 juta tanpa kerja. Kalau Indonesia nggak ada korupsi, bapak, ibu di rumah nggak ada ribut sama suami. Kenapa? Tiap bulan dapat 20 juta, bisa beli cendol, bebas, dorong deh tuh, apa namanya gerobak-gerobaknya. Abangnya kita taruh di hotel, deh, nginep kan sehari situ, gue bayarin lo. Ya, nah jadi tolong, ini 17 Agustus peristiwa itu dari Jogja, Bapak Presiden Soekarno, Bapak Haji Insinyur Presiden Soekarno, beliau langsung ke Kuitang, Pak. Saya ada videonya nih. Langsung ke Kuitang, di Kuitang itu dalam keadaan lemes. Karena dari Jogja perjalanannya jauh ke Jakarta. Lemes. Ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Habib Ali. Ya, saya Pak Soekarno ingin memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Tolong izinkan saya bisa tinggal di Kuitang. Tinggal di Kuitang 3 bulan. 3 bulan di Kuitang. Dikasih kamar yang indah, yang cakep. Akhirnya Pak Soekarno tanya, nanti videonya saya sebar. Pak Presiden Soekarno tanya, Habib Ali Kuitang, di Senen itu ada. Habib Ali, kapan nih kita harus mengatakan kemerdekaan? Bapak ada tanggalan enggak? Ada hari enggak yang untuk mengatakan kemerdekaan? Itu pas bulan Agustus, bulan Ramadan, hari Jumat. Kata Pak Presiden Soekarno, nggak ada Habib. Silakan Habib saja. Ya udah, saya istikharah dulu. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemerdekaan yang Bapak akan katakan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berbeda lagi. Dulu apa kita Pramuka?
Sekarang lupa, ribut terus kita habisnya. Alhamdulillah. Pancasila juga masih lihat. Lupa inget ya. Pancasila apa sayang? Nah, ini Abu Bakar, dia kelas 3 SDI di Al-Hamid Cilangkap, ya, sekolah dasar Islam. Nah, dia nanti mau baca Asmaul Husna. Habib mau bagikan nanti Asmaul Husna, tolong dihafalkan. Kenapa kok dicubit? Ya. Akhirnya kata Habib Ali, ya, saya istikharah dulu Pak. Saya berdoa dulu, istikharah. Akhirnya kasih tahu seminggu sebelum tanggal 17 Agustus, Jumat 17 Agustus 1945. Akhirnya udah Pak, berdasarkan istikharah saya, ini bulan Ramadan, silakan Bapak istikharah kembali, Bapak tetapkan kembali. Jadi bukan Habib Ali secara serta-merta gitu menetapkan gitu, enggak, malah justru Pak Presiden Soekarno disuruh lagi untuk istikharah. Jadi hasilnya dua-duanya seimbang. Bapak Presiden Insinyur Haji Soekarno menyerahkan ke Habib Ali. Habib Ali juga mempunyai akhlak yang benar-benar luar biasa. Bukan Habib Ali yang menentukan, tapi benar-benar istikharah seorang presiden. Akhirnya istikharah langsung berbicara, Habib, insya Allah hari Jumat 17 Agustus 1945 saya akan mengatakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung Habib Ali calling ke Haji Murah Ali Bekasi, Pak Kiai, ini kita akan mengatakan kemerdekaan Bapak Presiden. Siap Habib, saya akan kepung istana dan Bapak Presiden Soekarno akan kita kawal dari Kuitang menuju ke istana. Dikawal sama Kiai, sama santri-santrinya. Ya. Dibagikan aja nanti biar nggak. Yang aslinya mana? Ini ya aslinya. Kasih ibu setengah. Nah, yang lainnya kamu bagikan ya. Coba. Akhirnya dikatakan tanggal 17 sudah alhamdulillah. Nah, jadi ya tolong dibagikan, langsung dioper-oper aja. Ya. Yang depan dulu Abdullah. Wan, bagian Wan. Abdullah kasih depan dulu, guru-guru dulu. Ketua masjid, ketua RW. Ya. Bagian sayang, bagian. Ditaruh di pangkuannya aja. Nah, entar dulu Bu, jangan dilihat. Ya, saya belum menerangkan dikit. Kasih yang banyak, Cukup, saya fotokopi hampir 150. Insya Allah cukup ya. Saya lanjutkan, udah selesai. Maka waktu itu Pak Kiai dengan santri-santrinya dari Bekasi ngepung istana dikepung. Pak Presiden Soekarno masuk mengatakan proklamasi. Ya, pada waktu itu jam 10 pagi hari Jumat. Subhanallah, hari yang mulia. Terus di sini tanggal 17 Agustus, jumlah bilangan sholat dalam 5 waktu sehari semalam. Ayo Pak, kita hitung. Zuhur berapa? Zuhur 4. Asar udah berapa? 8. Maghrib 3. Udah berapa? 11. Terus Isya 4. 15. Subuh berapa semuanya? 17 Agustus. Ini bukan kebetulan. Bisa dimengerti? Ini bukan kebetulan. Allah sayang sama kita. Maka kalau ulama dan umara udah bekerja sama, insya Allah tujuan kita akan sampai. Dicek lagi Abdullah sudah dapat semua atau belum? Anak-anak kasih semua. Biasanya yang cepat hafal anak-anak nih. Ya. Nah, jadi 17 Agustus itu ditetapkan. Nah, barulah perundingan demi perundingan, terciptalah berbagai macam kesepakatan dan alhamdulillah sampai hari ini 80 tahun Republik Indonesia merdeka. Nah, mudah-mudahan Allah jaga bangsa dan negara kita. Nah, jangan ada yang mengecap ini perjuangan saya, ini tidak, ini perjuangan semuanya. Jadi agama-agama yang ada di Indonesia
jangan sampai ada percocokan, tetap kita bersatu. Beda agama, beda suku, ya apapun suku Anda, beda agamanya, jangan kita berpecah belah. Kita udah 80 tahun, ini umur bukan umur jagung, tapi ini udah jagungnya angus, nah, bahkan udah kemakan. Ya, baik Ibu, kita lihat Asmaul Husnanya. Ini Asmaul Husna Pak, saya berharap banget semuanya bisa hafal. Ya, karena Asmaul Husna ini luar biasa, pahalanya besar. Siapa yang berdoa dengan memakai Asmaul Husna, maka doanya mustajabah. Kalau ada yang hafal, yang ibu-ibu laporan sama istri DKM, dites aja, nggak apa-apa, nanti tapi bukan sekarang. Ya, kalau udah ada yang hafal, dites aja Ibu 5 misalnya. Ibu baca misalnya, ya Rahmanu ya Rahim, dia nerusin. Ntar lompat lagi 5 pertanyaan. Nah, kalau dia hafal, dapat hadiah dari saya 100.000. Anak saya sekarang kalau hafal 100.000. Loh, merah. Biru apa? Anaknya kacau juga nih sama duit nih. Ya Allah. Masa celengan saya yang nyelengin. Ya, kita doain ya Bu. Abu Bakar nih biar sehat walafiat. Alhamdulillah surat Waqiah sudah hafal, doanya udah hafal, Yasin udah hafal, doakan. Ini sekarang lagi ngapal surat Kahfi. Ya, surat Kahfi sama Aqidatul Awam. Doakan. Mudah-mudahan insyaallah bilang Masya Allah. Bapak-bapak juga begitu. Bisa nyetor sama ketua DKM atau guru kita. Ya Bapak RW kita. Nah, Pak RW atau ketua Pak DKM, Pak Haji hari ini bisa ngetes. Kalau udah hafal dia 5 aja Pak. Misalnya di Asma'ikal Husna terusin. Nah, itu doanya. Udah 2 bait aja. Kasih lagi soal yang lain. Nah, udah catat namanya, laporin ke saya. Pas pengajian bisa saya kasih hadiahnya. Kita baca Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan Habib pengen semuanya bisa hafal. Karena ini doanya udah doa menyeluruh, luar biasa. Mari kita dengarkan anak saya, yaitu Sayyid Abu Bakar bin Hamid bin Zaid Al-Attas akan membacakannya. Ya, Bismillah sayang. Deketin, Masya Allah. Ayo, deketin. Nah, sebentar. Nanti pas la ilaha illallah ibu ikut ya bersama-sama. Lihat nadanya Habib dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang kompak. 1, 2, 3. La ilaha. Majuan saya yang tegak, kepalanya diangkat ini. La, deketin. Jangan terburu-buru. Sebentar. Jangan diikutin ya. Jangan diikutin biar dia baca. Ibu lihat aja. Lihat. Jangan ibu ikutin. Lihat tulisannya aja. Jadi nanti nadanya bisa dimengerti. Sekali lagi. Biar dia saja sendiri. Ya, pas la ilaha illallahnya dia baca sekali. Ibu ikutin dengan bapak ya. 1, 2, 3. Iya. Nah, bismillah dulu. La ilaha illallah sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Razzaqu ya Fattar ya Halimu ya Habib ya Basitu ya Hafiz ya Rafi'u ya Mu'in ya Muzillu ya Sami ya Basiru ya Hasan ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Azimu ya Qawmu ya Syakuru ya Ali ya Nabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Asir ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Baishu ya Syahid ya Haqqu ya Wahid ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Amin ya Muhyi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Mubdi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya ilaha illallah ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Ghani Malika Mulki Zaljalali wal Ikram ya Muhitu ya Jalil ya Ghaniyu ya Mudni ya Ghaniyu ya Barru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Wahidu ya Wahidu ya Sabur Azza Jalla Zikru la
بأسمائك المحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أمة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على مصائبنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وآمالا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قررنا أن شر بائتنا والقرب رجاؤنا أخيرا من المنى بلغ مقاصدنا واقضها وعيدنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خير الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم آمين يا الله يا مجيب السائلين. Hadiah. Dia kalau ditanya hadiah yang pertama saya di depan. Coba dong. Masya Allah. Ya, duduk. Oh, ada yang menawar juga. Makasih ya Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, makasih ya Ibu. Ditabung sayang, ditabung ya. Tabungannya gede banget. Yang paling lumpuh. Di sini 2.000 lah. Bisa kok kemudiannya. Kan jadi juta, kalau kemarin-kemarin jadi juta ada posisinya. Nyari kuncinya aja, sekarang kita gantinya ada juta. Ya, nanti juga kalau berberat ada panggil. Baik Ibu, saya lanjut saja karena waktu ya. Ini saya berharap agar bisa dihafal baca sholat di waktu. Ini doanya sudah menyeluruh. Yang dulu Bu, sebelah kanannya Bapak yang dimuliakan oleh Allah, Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang setiap hari mengatakan la ilaha illallah 3 kali, maka Allah menggugurkan semua dosa-dosanya. Ibu bilang la ilaha illallah tiap hari 3 kali. Itu dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar perlu bertobat dan nasuha. Terus lagi Bu kita lihat Bapak yang dimuliakan oleh Allah, bait yang kedua, bismillah ibadahnya. Siapa yang memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka semua amalannya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, siapa yang bangun tidur mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Dari A sampai Z kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah. Kalau memang belum, berarti kebutuhan yang ditunda. Ketika Anda siap, baru Allah akan memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sekarang Ibu minta mobil Alfa, parkiran belum ada, bayar pajaknya susah, ya kan? Kalau langsung dikasih sama Allah, Ibu siap nggak? Yang siap aja selain kami aja. Saya nggak siap sendiri, kalau aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjutnya Bu, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana.
akan terjadi hari kiamat. Jadi tolong jangan main-main. Hari kiamat ini, tahun ini. Itu ada tuh siapa namanya Mama Oren ada siapa itu? Yang bilang hari kiamat, ada kiamat. Hari kiamat tahun berapa tuh? 2000. Oh dia ini meninggal duluan. Ya. Enggak ada. Pokoknya selama masih ada yang mengatakan Allah, nggak akan terjadi hari kiamat. Artinya kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak udah. Dan alhamdulillah mendalik anak-anak paling lawan namanya orang tua dijadikan pembantu, dijadikan tempat titipan anak-anaknya, cucu-cucunya. Ya, ini udah kelihatan. Kemaksiatan di mana-mana, korupsi, terus lagi pejabat-pejabat tidak memegang amanatnya, para ulama-ulamanya bekerja untuk dunia, menjual agamanya. Alhamdulillah ya, banyak istri melawan nama suami, banyak suami melancarkan istri dan duit. Iya, nah itu udah tanda-tanda kiamat tuh. Selanjutnya, nah baru kita masuk ke Ya Rahman Ya Rahim. Itu baru masuk Asmaul Husna. Maka di situ baca lagi la ilaha illallah. Terus Asmaul Husna halaman keduanya Bu sebelahnya. Nah itu kita selesai ya Rasid ya Sobur. Nah doanya udah menyeluruh. Di Asma'ikal Husna ikfir lana dzunubana. Nadanya begini ya. Nanti kalau di YouTube nadanya beda jangan ikutin dulu. Anda ikutin nada yang Habib ijazahkan aja. Nanti kalau Anda udah hafal terserah. Nadanya terserah Anda. Terserah. Kalau orang udah hafal, pakai nada apa aja, nah coba contohnya. Ya Rabbi bil Mustafa dan Makau Sijana. Udah hafal kan? Coba pakai lagu dangdut. Dangdut apa namanya? Lagu Sunda. Ya Rabbi bil gimana dangdutnya? Ada lagu dari bahasa Jawa juga. Jadi kalau udah hafal lagunya, itu artinya mau nada seperti apa aja bisa. Ya, cuma jangan didangdutin. Dengan Asmaul Husna, ampunilah ighfir lana dzunubana. Kita lihat sebelahnya doa. Ya Allah, dengan sebab kami membaca Asmaul Husna yang 99 ini, ampuni kami dan dosa kami, wali-walidina, kedua orang tua kami, wa dzurriyyatina, anak-anak kami, keturunan kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, keturunan kami, cucu kami, wali masyayikina, guru-guru kami, kiai kami, ustaz kami, habib kami, ustazah kami, wa talamidzina, murid-murid kita, wa jami' ahlina, begitu juga keluarga kita, kakek, nenek, paman, bibi, semuanya deh, kita mungkin punya babe, kita singkong, bukan singkong, wa manit taba'ana, dan yang mengikuti kita. Siapa? Wa manit taba'ana, teman-teman kita, bestie kita, ayah ibu kita, nah itu kena semua tuh. Nah langsung wal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat kafatan amatan semuanya. Ya baik al ahya wal amwat, baik yang hidup muslimin muslimat wal amwat, begitu juga yang meninggal dunia. Ampun ana sayyi'atana ya Allah, kalau kami punya sayyi'at, punya keburukan, tolong ya Allah maafir jauhkan. Jangan kau dekatkan, tutupi. Wastur ala qulubina, tutupi air kami. Wajbur ala musalina. Kalau kami punya kekurangan, jangan diperlihatkan ya Allah. Tutupi kekurangan kami. Warfa darajatina, angkat derajat kami. Wazidna ilman nafi'an, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Warizqan wasi'an, rizki yang luas. Halal yang halal, thayyiban thayyib. Wa amalan solehan, dan tambahkan kami amal soleh. Wa nawwir qulubana, berikan cahaya di hati kami. Wa yassir umurana, mudahkan urusan kami. Wa sahih ajsadana, sempurnakan tubuh kami ya Allah. Daima hayatina, selama kami hidup. Ilal khairi farihna, kalau ada kebaikan deketin. Wa'ani anisyari ba'idna, kalau ada keburukan jauhkan. Wa'kur marojahuna, akur ilmuna, cita-cita kami ya Allah. Pokoknya ya Allah, cita-cita kami. Balik maqasidana, sampaikan hajat-hajat kami. Di hawajana, terima yaitu hajat-hajat kami. Walhamdulillahina,
kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan kami alladzi hadana, yang telah memberikan hidayah. Shalli wa sallim ala Muhammadin rahman wa alihi wa sahbihi. Selawat kepada Tuhan Nabi Muhammad SAW, Shalli rahman, yaitu kasih yang maha penyayang, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, hingga akhir zaman, sampai akhir zaman. Amin. Panjang tuh aminnya. Amin ya Allah ya Rahman. Amin ya Allah. Bulan nanti, ya. Saya kasih hadiah yang hafal, silakan lapor ke wakil wakil istri wakil BKM sama istrinya Bapak Haji Halim. Jadi boleh dua, boleh nyetor ke wakil, boleh nyetor ke Bu RW. Ya. Kamu mau nyetor nggak? Ayo, nanti kita ini berkah, jangan lihat duitnya. Oh iya, ayo sini dulu. Kalau ngetesnya Pak, jangan semuanya dibaca. Jadi Bapak ambil aja dari atas, dari lembaran sini. Ya, biasanya yang paling susah ngapal asmaul husnanya susah tuh. Ya, ini 3, sini 3 pertanyaan, sini 2 pertanyaan. Selesai deh. Cuma jangan kong. Saya tebakin yang ini ya. Ntar kalau dapat duit 100.000, saya setengah ya. Jangan begitu. Nanti awan magit. Masuk YouTube. Ya, bisa ngerti ya. Ya paling Allahu Akbar. Tanya nih sama Wanabu, ya saya Abu Bakar ini. Dia apa ini nggak saya paksa. Paksa. Dia bener gak dipaksa? Digebukin gak? Jangan dipaksa. Jadi apalagi sayang ya, nanti yang kasih hadiah. Dia mau begitu, dia di rumah orang begitu, di rumah begitu. Jadi, kamu hafalin ya, kamu hafalin nih. Abahnya juga belum hafal. Kenapa? Oh, abah katanya belum hafal. Kalau abah hafal, kasih hadiah ya. 1 juta. Kenapa sayang? Celengannya harus bukan abah kalau apa-apa. Ya. Nah, jadi Asmaul Husna tolong dihafalkan. Doanya juga dihafalkan berkali itu nanti. Anak jadi banget. Nggak tahu, anak kecil yang dulu saya masih kecil, cincin umi saya hilang. Cincin umi saya 15 gram. Dulu saya udah kelas SD, kelas 6, jadi kelas 3 sekarang, kelas 6. Akhirnya tertabib, ada orang alim. Jadi kalau ada barang-barang hilang, dia bisa ketahui dengan seizin Allah, karena kedekatan dia kepada Allah. Kemudian datang nyari ke lemari, nyari apa kagak ada. Bentar dulu. Bentar, insya Allah ya. Yang sekarang ntar abah ini mau juga jadi. Nah, jadi saya dibawa, semua anak kecil itu jujurnya luar biasa. Akhirnya saya dibawa umi saya, kata tabib itu, mana anak kamu? Ini ada. Akhirnya saya suruh lihat di jempol. Orang udah meninggal di opistas. Saya suruh lihat di jempol saya. Coba lihat ada cincin umi kamu nggak? Saya lihat ada tuh, ada di bawah jendela. Pulang saya ada di bawah jendela tuh. Tapi sih kagak ada yang kayak begitu. Nggak ada. Anda ke saya bilang saya nggak tahu. Beli aja lagi di toko emas. Tapi berdoa mudah-mudahan semua bisa hafal. Bapak juga begitu Pak, ini Masya Allah azim. Kata Nabi, siapa yang hafal Asmaul Husna masuk surga. Jangan Anda artinya, wah saya mau hafalin Asmaul Husna biar dapat 100.000. Kecil. Surga itu, aduh, udah jaminan. Siapa yang hafal Asmaul Husna masuk surga.
Ibu yang belakang dengar ibu? Alhamdulillah. Ya paling ibu enak nanti Asmaul Husna jadi teman ibu di alam kubur. Nanti ibu bakal ingat tuh. Di alam kubur ibu bakal ingat, bakal baca. Alirkan ke anak-anak kita di majelis-majelis taklim baca. Ya terserah nadanya mau seperti apa terserah Anda. Yang Anda cocok silakan. Tapi kalau dari saya minta nadanya dari saya dulu. Nanti kalau udah hafal terserah Anda mau dibaca di majelis taklim nadanya seperti ini seperti itu nggak apa-apa. Tapi usahakan Anda nadanya dan silakan halaman berapa ini. Ini yang satu sudah ada sama kecil. Halaman berapa Bu? 79. Kita 80 ya. Pas banget nih kalau 80. Iya pas ulang tahun. 79. Oh 79 ini itu lagi. Kalau 80 ya. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Salat Al-Fatihah. Saya baca bahasa Arabnya betul salat Al-Fatihah. Oh ini paling penting nih. Allahu Akbar. Gimana ya? Ini Fatihah aja bacanya ada syarat. Apakah kita baca Al-Fatihah sudah benar atau belum? Makanya harus benar-benar belajar Bapak Ibu. Belajar cari ustazah, Bu, Bapak cari ustaz. Di sini ada guru-guru kita yang ngajar. Ayo, ya, boleh nggak Bapak misalnya, Beb, saya mau Habib dengarkan saya baca Al-Fatihah. Udah betul apa? Udah bacaan saya udah betul apa belum? Saya belajar surat Al-Fatihah. Mau coba? Mau apa? Ya. Yang abahnya yang disuruh. Ya nanti karena saya belajar surat Al-Fatihah ini hampir 2 minggu sama guru saya Haji Abdurrahman di Kudus. Masuk ke Hadramut, ya saya juga belajar surat Al-Fatihah baca Al-Fatihah langsung. Rekan saya sama Habib Abdurrahman Balwadi. Beliau adalah ketua hafid Al-Quran di Hadramut di Yaman di Taif di Gubah Murayang. Saya baca dengan beliau dengan Al-In langsung saya baca dengan beliau. Ya, itu Habib Abdurrahman Balwadi namanya. Yang megang hafalan Al-Quran di Taif di Hadramut. Baik, surat Al-Fatihah silakan 79. Surat Al-Fatihah asyratul tartib wal muwalat wa mura'at hurufiha wa mura'at tasdidatiha wa alla yasquta saktatan tawilatan walau qasiratan yaksidu biha al-qira'ati wa qira'atu kulli ayatiha wa min al-basmalah wa adama lahu mukilli bil makna wa an takuna ayatul qiyam bil fardi wa yusi ala sahur qira'ata wa alla yatakhallalaha dhikran jalibiyan dan dhikran jalibiyan. Silakan artinya. Bismillah. Syarat membaca surat Al-Fatihah dalam salat ada 10, yaitu yang pertama tertib tashahhud, yang kedua terus-menerus, yang ketiga menjaga huruf-hurufnya, yang keempat menjaga tasdid-tasdidnya, yang kelima tidak diam atau berhenti dengan jeda panjang atau pendek dengan maksud memotong kalimat. Yang keenam membaca seluruh ayatnya dan di dalamnya termasuk bacaan basmalah. Yang ketujuh tidak ada lafzun yang merusak pengertian atau makna. Yang kedelapan dilakukan pada saat berdiri dalam salat fardu. Yang kesembilan memperdengarkan bacaan pada dirinya sendiri. Dan 10 tidak diselingi dengan berbagai zikir biasa. Ya, terima kasih bisa Bapak Ketua DKM untuk membacakan penjelasannya. Ya. Penjelasan satu berurutan sebagai makna urutan ayatnya. 2. Terus-menerus artinya bila berhenti tidak boleh lama. 3. Harus memelihara huruf-hurufnya Al-Fatihah yang berjumlah 138
atau 100 ya sama aja. 4. Macam-macamnya lihat pada bagian tasdid Al-Fatihah. 5. Tidak berpenggal-penggal dengan maksud memotong kalimat. 6. Tidak boleh jedal dalam kurung jawabannya yang bisa merusak arti Al-Fatihah walaupun hanya satu huruf. 7. Bacaan Al-Fatihah tidak boleh diselingi oleh wirid dan wirid yang lain kecuali iringan tersebut merupakan maslahatnya sholat seperti bacaan makmum setelah imam membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, bacaan amin tidak memutus bacaan Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi ada tasdid ini. Tasdid Al-Fatihah, tasdidatul halaman 81. Langsung saja tasdidatul Fatihah arba'a asyara. Bismillah, bismillah, fawqal lam, ar-rahman, fawqar ra, ar-rahim, fawqar ra, alhamdulillah, alhamdulillah, fawqal lam, itu tasdid al-jalal, fawqa lam al-jalal, rabbil alamin, fawqal ba, ar-rahman, fawqal ar-ra, ar-rahim, fawqal ra, maliki yaumiddin, fawqad dal, iyyaka na'budu, fawqal ya, wa iyyaka nasta'in, fawqal ya, ihdinas siratal mustaqim, fawqas sad, siratal ladzina, fawqal lam, an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, waladdallin, fawqad dal, wal lam. Tasdid pada surat Al-Fatihah ada 14, yaitu pada yang pertama lafaz bismillah di atas lam, yang kedua ar-rahman di atas ra, yang ketiga ar-rahim di atas ra, yang keempat alhamdulillah di atas lam, yang kelima rabbil alamin di atas ba, yang keenam ar-rahman di atas ra, yang ketujuh ar-rahim di atas ra, maliki yaumiddin di atas dal, iyyaka na'budu wa di atas ya 10, wa iyyaka di atas ya, wa iya di atas ya, yang 12 ihdinas siratal di atas ra, yang 12 siratal ladzina di atas lam, yang 13 dan 14 alaihim waladdallin di atas ra dan ra. Wallahu a'lam bishawab. Itu majelisnya. Untuk ikutin Habib ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin.
ya, biar nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengerti dan menjalankan bacaan Al-Quran yang sempurna kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ada salah, ada hilaf, tidak apa-apa, berikan saya. Ya, kalau ada salah dan hilaf, tidak apa-apa. Karena yang sempurna adalah Nabi besar Muhammad. Tapi baca dari Bismillah. Jangan ikuti biar saya beri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Semoga bacaan kita dilancarkan oleh Allah SWT. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya minta pertanyaan dan sebelah kami saya dulu nanti berarti ibu dan bapak silakan yang mau bertanya tentang surat Al-Fatihah. Tolong ya Bu, ini penting sekali Pak surat Al-Fatihah. Tadi saya belum bahas tasbihnya ya. Ya, tasbihnya belum saya bahas. Ya, itu kalau tasbihnya salah semua. Sholat Anda nggak diterima sama Allah. Jadi sayang banget. Ibu udah umur 50, 60, tapi baca Al-Fatihah sama malu. Ada ustaz, ketik tolong saya minta disimak, didengerin Al-Fatihah saya. Benar apa enggak? Nah, kalau disalahin, ya jangan kita tersinggung, jangan kita marah. Ya, saya juga kalau salah silakan Anda betulkan. Ya, seperti itu pertanyaan tentang Al-Fatihah. Silakan, Bapak, Pak Haji Hariri, ada pertanyaan tentang surat Al-Fatihah? Ada pertanyaan tentang surat Al-Fatihah? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 138. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Iya. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Itu bagaimana tafsir tentang hal itu? Iya, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain, Ustaz? Ustaz, ada lagi yang lain? Itu aja. Jadi kiroah itu artinya bacaan. Ada kiroah sabah. Seperti Anda pernah dengar kan Kiai Haji Muhammad ZA mengatakan wadduha. Dia pernah membaca wadduha. Itu benar karena ada kiroah sabah. Maksudnya kiroah sabah bagaimana, Beb? Jadi begini, Quran turun, langsung Nabi ngomong sama ini contoh sama sahabat, misalnya saya. Nabi katakan, ini tadi malaikat turun membawa wahyu, saya disuruh baca Maliki Yaumiddin. Turun lagi tuh surat. Tapi bukan Maliki Yaumiddin, tapi Maliki Yaumiddin. Turunnya ke siapa? Ke Bapak Ketua. Ketua masjid. Dicontoh ya. Sampai 7 orang. Itu namanya kiroah sabah. Ada lagi namanya kiroah asyroh. Bacaan 10. Nanti lebih bingung lagi kita kalau belum kita mempelajari kiroah sabah dan kiroah asyroh. Ikutin yang udah umum aja di masyarakat.
Jangan ikut-ikutan kecuali Anda sudah paham ilmunya. Jadi ketika orang nanya, kenapa tuh kok Habib bacanya Maliki Yaumiddin? Bukan Maliki Yaumiddin. Nah, saya bisa terangin karena saya udah belajar. Itu namanya qiraah sab'ah. Nggak boleh di Qul Birabbinas Anda panjangkan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Salah. Nggak boleh. Yang benar Malikin nas. Nggak boleh. Itu Maliki Yaumiddin boleh. Kenapa Malikin nas nggak boleh? Nah, jangan. Nggak bisa seperti itu. Ada hukum-hukumnya. Ya, jadi nanti itu penjelasannya banyak. Jadi ada bacaan 7, ada bacaan 10. Qiraah sab'ah dan qiraah asyarah. Yang baca seperti itu dua-duanya betul. Jadi kalau ada imam, imam baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan disalahin. Tapi kalau dia baca Qul a'udzu birabbin nas, dipanjangin Maliki Yaumiddin baru salahin. Yang benar Malikin nas. Tapi kalau Maliki Yaumiddin boleh dibaca dua. Ya. Seperti Nabi juga membaca Az-Zujajah. Jim dibacanya ya. Ayyuya. Ya. Ada orang nanya sama saya, Habib, ibu saya kalau baca Ghairil Maghdubi, ya, pakai Maghdubi gitu. Ada Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh, harus dirubah, salah dong. Masa ngalamin apa? Saya minta doanya, udah seminggu saya ikut program hatam seminggu 1 kali hatam. Alhamdulillah saya udah mulai seminggu, udah hatam sekali. Nah, ini hari ketiga sekarang. Jadi setiap hari itu dari malam Jumat, ya, jadi hatamnya itu hari Kamis pagi habis sholat subuh. Nah, jadi saya ikutin program. Kata Nabi SAW, para sahabat bertanya, ya Rasul, kapan saya harus menghatamkan Al-Quran? Kata Nabi, kalau kamu bisa seminggu sekali. Kalau kamu nggak bisa seminggu dua kali. Kalau kamu nggak bisa sebulan sekali. Kalau kamu nggak bisa setahun sekali. Kalau kamu nggak bisa seumur hidup sekali. Nah, kalau Anda nggak bisa, ikutin orang-orang yang dia ada hataman ikut. Anda dapat pahala hatam. Ya. Nah, ini Qurannya yang saya pakai. Ini ada 30, saya udah terangin di sini kok. Ada 30 baris. Ada 30 baris. Satu juznya cuma 2 lembar. Nih, 1, 2. Satu juznya 2 lembar. Ya. Nah, kalau belum lancar baca Al-Qur'annya, jangan pakai Quran ini. Nanti takut banyak kesalahan. Kenapa saya pakai Al-Quran ini? Karena ada 13 baris. Anda bisa lihat Quran-Quran yang biasa, yang ada itu barisnya ada yang 20, paling banyak 25. Nah, ini saya dapat, alhamdulillah, saya keliling Madinah nih. Di kota Madinah saya keliling. Nggak ada yang jual di sini, belum ada yang jual. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya belum cari. Ini saya di Madinah. Itu saya dapat ini, gembira banget. Ini sekarang saya lagi nyari yang 40 baris. Jadi satu juz itu cuma selembar. Kenapa? Untuk memacu semangat. Karena kalau semakin dikit lembarannya, penting kita ini. Betul. Nah, karena kan aman saya kalau baca Quran, ya hitungin dulu nih. Belakangnya itu, wah, dulu lagi. Itu seperti itu kan? Jangan bohong ya. Ini ada buku satu lagi untuk merayakan peringatan Maulid. Ini Pak, saya bawa buku. Ini belum diterjemahkan bahasa Arab. Ini yang mengarang dulu orangnya benci banget sama Maulid. Setiap datang peringatan Maulid dia ceramah di mana-mana. Orang ini orang Saudi, bukan orang kita. Jadi dia datang ke mana-mana, dia bilang, jangan ngadain Maulid, yang ngadain Maulid kafir. Karena Nabi nggak mengadakan.
Itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, siapa yang melakukan yang tidak dilakukan sama Nabi, itu namanya mengada-ngada. Siapa orang yang mengada-ngada, Nabi nggak pernah lakukan, dia berada di dalam neraka. Dia nggak tahu bid'ah dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dua dibagi. Nah, ini bukunya bu. Dia ngarang buku, artinya hal nahtafir, walidah adalah nahtafir, maaf nahtafir. Judul pertamanya dia bilang, apa tujuan kita mengadakan peringatan Maulid? So, kata dia begitu. Bagaimana jalan nahtafir? Setelah dia datang di Indonesia, dia lihat peringatan Maulid ke Mesir, ke Singapura, ke tempat-tempat yang ada peringatan Maulid. Dia datangin, dia nangis. Ya Allah, ternyata peringatan Maulid ini mengingat perjuangan Rasulullah. Bagaimana riwayat hidup beliau? Di situ ada bacaan Al-Quran, di situ ada ceramah, di situ ada silaturahmi, di situ ada membagikan makanan sedekah. Subhanallah, ini sih acara yang paling baik. Maka ditambahin nama dia, walimah adalah nahtafil. Kenapa kau tidak mengadakan Maulid? Nah maka dia jawab sendiri, dia malu sendiri. Nah, iya, saya akan mengadakan peringatan Maulid. Allah Muhammad. Maka itu dari jauh-jauh hari. Ini kita ambil pisah doanya, ambil berangkat tanggal 2 September. 2 September, jadi pas tanggal 12 Rabiul Awal dengan izin Allah dan ridho Allah, saya tanggal 12 Rabiul Awal, pas hari Nabi Muhammad SAW berada di Mekah Nabi Muhammad SAW. Nanti Bapak Ibu saya doakan di sana, pemuda-pemudi anak-anak, jamaah. Nanti saya sebutin dapat satu. Namanya ini nih kelamaan. Ntar gue ditangkap askar lagi di bawah. Doanya kelamaan nih, ditangkap kita. Agak jangan. Kembali saja ya. Assalamualaikum Rasulullah. Salam ya Rasulullah dari jamaah Masjid Nurul Amal. Kenal semuanya tuh. Kalau saya sebutin nama-nama bulan-bulan. Wah, doa yang saya. Ya. Bu, itu saja dari saya ya. Terima kasih. Insya Allah jadwal Maulid saya juga, Insya Allah Subhanallah, banyak undangan untuk udah sampai bulan apa tuh? Habis Agustus sampai September, terus Oktober, November udah ada nih undangan sampai November. Biasanya sampai Desember tuh. Ya, nah itu penuh undangan. Jadi minta didoakan mudah-mudahan sehat walafiat. Jangan lupa kalau ada peringatan Maulid hadir, sempetin Rasulullah. Ya, sempetin waktunya. Jangan giliran itu bukan pengajian saya. Enggak, undangan Maulid umum. Dengerin, undangan Maulid umum. Jangan bilang saya nggak diundang. Jangan begitu. Undangan Maulid itu umum, kecuali undangan pernikahan. Itu khusus. Ada nikah, dia datang. Ya, yang orang miskin nikah, dia nggak datang. Wah, ada orang kaya nih, makanan enak nih. Gue datang dosa. Kagak diundang. Tapi Maulid umum, adain Maulid di rumah. Yang nggak biasa adain di rumah, adain. Undang tetangga. Atau pas lagi arisan, bulan Maulid, adain Maulid. Panggil satu orang ustaz atau tim hadroh, ini yang ada di dalam hati kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menolong kita nanti dengan seizin Allah, dia yang memberikan syafaat. Masukin ke rumah-rumah kita salawat-salawat Nabi. Tidak ada yang bisa membanggakan Nabi. Sampai bahkan malaikat Jibril mengatakan apa? Siapa yang membaca salawat 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, habis asar dibaca 10, pagi habis subuh 10 kali. Apa kata malaikat Jibril? Nanti saya akan gandeng dia ketika dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Saya yang gandeng tangannya, saya minta sama Allah agar dia cepat masuk ke dalam surga. Jalannya secepat kilat. Itu janji malaikat Jibril. Malaikat Mikail. Siapa yang berselawat kata malaikat Mikail? Berapa aja? Pokoknya dia banyak berselawat. Maka kata malaikat Mikail, wahai Allah, izinkan saya masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Biar saya bilang sama Nabi, ini orang yang sering baca selawat. Rasul, minumkan air dari telaga Al-Kautsar. Siapa yang dikasih minum dari tangannya Nabi, setetes air telaga Al-Kautsar, dia tidak akan kehausan selama-lamanya.
Inna a'tayna. Kalau Kautsar bagi orang yang megang selawat. Yang ketiga, malaikat Israfil yang niup trompet. Dia bilang apa? Ya Allah, saya akan sujud di depan Kau dan saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum Kau memaafkan orang yang berselawat tersebut. Dan terakhir, malaikat Israel. Siapa malaikat Israel? Jawab, malaikat Israel siapa? Penjawab. Dia berkata, ya Allah, izinkan saya. Ini orang yang saya akan cabut nyawanya. Sering berselawat. Tolong ya Allah, agar saya cabutnya secara lembut. Seperti saya mencabut nyawa para anbiya dan rasul. Karena bulan ini dia membaca selawat itu pada rebutan para malaikat. Alhamdulillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah lewat banget nih ya. Tapi tidak apa sebelum kami ngaji di jam 11. Terima kasih, mohon maaf ya Bapak kalau waktunya saya terlambat karena tadi ada tamu. Jadi saya minta maaf. Udah rapi-rapi ya bawa abu dari jam 7 ya. Jam 7. Jam berapa kamu? Abang mandi jam 10. Abang mandi jam 10. Jalan. Jujur, jujurnya kelebihan Pak. Kalau duit nggak pernah jujur ya, jadi kasih siapa? Siapa itu? Dari itu saja dari saya, mohon maaf. Kita nggak pernah ngomong gitu. Oh, nggak pernah ngomong gitu kan? Itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta doa dari semuanya. Mungkin kalau ada yang mau nitip badal umroh atau badal haji, alhamdulillah udah ada 5 orang yang nitip sama saya. Badal haji dan umroh kemarin itu. Jadi haji hukumnya wajib. Dengerin, haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau Anda mampunya umroh, maka wajib Anda umroh. Hukumnya bukan sunnah lagi Pak, wajib. Haji kan belum mampu. Misalnya antriannya 2040 misalnya, kejauhan nih. Tapi Anda punya uang untuk berangkat umroh, atau bisa membadalkan ayah dan ibunya umroh, maka wajib Anda untuk membadalkan umroh. Bagi yang meninggal dunia, ayah, ibu, istri atau siapa yang Anda sayangi, Anda cintai, dia meninggal dunia, Anda badalkan, boleh umroh. Terus lagi ini di sini ada nomor telepon saya nanti di Asmaul Husna itu ada nomor telepon saya. Nah terus lagi bagi yang sakit nggak kunjung sembuh, sakitnya nggak ada kesembuhan, nah jadi tolong Anda nanti bisa menitipkan ke saya, bisa menghubungi ketua DKM atau ke Bapak RW kita, karena saya sering komunikasi dengan ketua DKM dan Bapak RW kita. Nah, langsung saja nanti Habib yang badalkan nanti. Kita kasih konfirmasi, nanti ada oleh-oleh air zam-zam 5 liter, terus korma ajwa dan peralatan-peralatan umroh atau haji. Kalau haji beda dengan umroh. Jadi kalau sekarang badal haji, nanti langsung saya carikan orangnya di Mekahnya langsung besok ini bulan September. Kalau umroh nanti Habib yang badalkan, insya Allah. Jadi bagi yang ingin badalkan ayah dan ibunya, jujur itu adalah anak yang luar biasa. Dulu ayah dan ibunya nggak mampu, tapi sekarang dia punya uang, ayo badalin. Siapa? Paman, bibi. Oh dia teman ayah saya, dulu dia baik banget. Dia udah haji atau belum ya? Udah meninggal. Pas saya pengen badalin, nah bisa itu sama saya. Insya Allah. Lebih jelas lagi nanti bisa saya langsung atau dengan ketua DKM atau ketua RW. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nggak usah salam-salaman ya, karena udah agak siang. Langsung aja makanan udah kering ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya Bapak semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Habib Bujang. Karena saya berangkat umroh, saya nggak bisa hadir. Saya mengadakan dinner maulid adik saya, Majelis Taklim Anwarul Hidayah, tanggal 5 September, hari Jumat malam Sabtu. Acara umum laki-laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, seluruh kaum muslimin wal muslimat. Dulu ada muslim, nggak apa-apa, aja, nggak jadi masalah. Gitu. Cuman saya nggak pakai jilbab, nggak apa-apa. Hadir silakan.
nggak jadi masalah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah yang nggak apa-apa. Di Singapura, Bu, di Singapura ada namanya Masjid Ba'alawi. Saya ke Singapura tiap tahun. Itu yang hadir orang Buddha, orang Hindu. Kasih bangku di luar. Yuk pada bawa air. Anda bisa lihat YouTube Masjid Ba'alawi Singapura. Maulid, silakan. Kalau cerita saya ini mau dibuktikan silakan, nggak apa-apa. Ya, nah itu luar biasa. Maka itu terima kasih. Tanggal 5 September Jumat malam Sabtu 2025 dimulai dari maghrib sampai dengan selesai. Di mana tempatnya, Bu? Di samping Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit Otak Cawang Kompor MP Haryono, Jakarta Timur. Jangan lupa tanggal 5 September. Habibnya nggak ada, jangan bilang gitu. Kita hadir untuk Rasulullah. Hah? Oh, mau lihat Habib ya? Ntar lihat aja di Madinah ya. Kita live streaming bisa, insya Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Minta doa yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah, ada khilaf baik live streamingnya, tolong dikoreksi saya. Ya, karena saya siap menerima kesalahan, kehilafan, dan itu memang untuk kemajuan keilmuan saya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.